mau membeli trotol murai batu, ya yang terahnya prestasi dulu. Jadi dasar burungnya itu bagus dulu. Atau lebih kenceng, mau ditambah kerutu, atau ditambah jangkrik, atau dikasih ular Hongkong. Nah, kita mulai setting itu ya setelah 8 bulan. Ya, kalau pejantannya mabung ya mesti ganti pejantan, Pak. Jadi kalau burung mabung biasanya nggak jadi. Trotolan nyilet atau trotolan trouble, itu kita harus tarik mundur satu step, yaitu indukan. Halo, selamat pagi teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya, Mr. G Kebumen BF Kebumen. Hari ini pas kita ada keliling di Hotel Polos Rembang, kita nginap di sini. Dan di sela-sela kegiatan saya menyempatkan diri untuk menjawab beberapa pertanyaan subscriber. Jadi kita langsung saja, saya sapa pertama Pak Sudarhaji. Selamat pagi Pak Sudarhaji. Pak Sudarhaji ini menanyakan rawatan murai batu ring APBN. Kalau dengar murai lain tidak respon katanya. Terus dia punya pola perawatan, EF-nya pagi 15, sore 5, jangkriknya. Mandinya 3 hari sekali. Terus umbar 3-4 kali seminggu. Jemur jam 9 sampai jam 10 pagi, harian full krodong. Nah, gini Pak Sudarhaji, kalau boleh saya kasih saran, Pak Sudarhaji boleh lihat-lihat di channel YouTube saya yang sebelum-sebelumnya. Sepertinya saya pernah bikinkan konten yang pertanyaan Bapak, cuman nggak apa-apa. Saya akan kasih gambaran bagaimana saya merawat trotol sampai pastol di tempat kita. Jadi kalau boleh saya memberi saran, kalau Pak Sudarhaji atau teman-teman yang lain mau membeli trotol murai batu, ya yang terahnya prestasi dulu. Jadi dasar burungnya itu bagus dulu. Karena apa? Sayang kalau nanti dasar burungnya kurang bagus, sudah dirawat lama jadinya nggak bagus gitu. Jadi dasar burungnya harus bagus dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau ngerawat pagi, ya pagi kita keluarin jam 6 gitu, kan di tempat saya jam 6 sudah mulai terang. Jam 6 kita keluarkan, kita kasih cepuk makan yang gede tapi lepas kolongnya. Kita kasih air matang, air isi ulang penuh. Kita jemur. Dia mandi nggak apa-apa, nggak mandi juga nggak apa-apa. Jadi kita nggak paksakan kalau kita trotol. Kita kasih jangkrik 5 dulu, dijemur. Terus ya setengah jam lah paling lama. Kita tarik angin-angin, kita bersihkan sangkarnya, minumnya kita ganti baru. Terus kita kasih kerutu setengah cepuk kecil. Nah, kita memang mainnya ablak, jadi kita buka. Selama dia belum turun bulu kita buka. Kita buka nanti sekitar jam-jam 1 itu kerutunya habis. Jadi kerutunya habis, dia akan makan fur biasanya, supaya ngefur juga. Nanti sekitar jam 4 kita kasih jangkrik lagi 5. Terus kita jam 5-an kita kerodong. Jadi harian kita seperti itu di trotol. Nah, kita usahakan jangkriknya juga makan kondisinya bagus, kerutunya juga kerutu baru dan bersih ya, nggak ada semutnya, kelakangnya gitu. Terus kalau sudah turun bulu, kita full kerodong. Pola makan sama, cuman makan tiap hari harus diganti fresh. Jadi tempat kerutunya dibersihkan, kasih kerutu, jangan ganti 5 sampai nanti full semua. Ya kurang lebih 2 bulan lah plus minus. Jadi kandangnya 2-3 hari sekali kita bersihkan. Jadi full kerodong aja. Jangan lupa ditempel masteran. Jadi kita kalau trotol, dari trotol mulai mabung, terus kita mulai pastol. Nah, jadi kalau mulai pastol, kalau sudah bulu full semua, kita perawatannya sama. Kita ambun pagi, kita kasih jangkrik 5, masih di sangkar kota kalau saya. Jadi
kasih jangkrik 5, kita jemur, terus setelah itu diangin-angin sebentar, kasih kroto, dan kita harinya diablak. Nah, setelah selesai mabung bulu baru, kita ablak, kita buka. Sore jam 4 kita kasih kroto, jangkrik lagi 5, terus jam 5 kita kerodong. Jadi kita pola perawatan kita seperti itu. Terus setelah pastol kita mulai ajarkan karamba. Jadi kita mandi biasanya Senin, Rebo, Jumat. Kenapa Senin, Rebo, Jumat? Karena kita besoknya kan kita akan latih. Jadi latihnya hari Minggu, nah bisa Jumatnya terakhir mandi atau Minggunya mandi. Jadi saya biasanya Senin, Rebo, Jumat mandi sore antara jam 4 lah, jam 4, jam 5 seperti itu. Nah, terus kalau masalah umbaran, saya memang kalau pastol tidak tak umbar, tidak tak umbar kalau dari pastol dulu. Jadi belum saatnya diumbar. Jadi dengan rawatan yang stabil seperti itu, jadi harian juga dibuka. Kita tunggu, nanti kita sudah mulai dijemur seminggu, 2 minggu, sebulan. Itu biasanya birainya naik. Nah kalau sudah mulai kenceng, nah, kita baru mulai latih-latih lah. Jadi saya ngelatih kurang lebih ya umur 8-9 bulan, plus minus lah. Jadi kita latih-latih, kita latih nyari settingan. Nah kalau sudah nyari settingan, sudah mendekati betul, kalau mau diumbar, nanti dilihat. Jadi dengan settingan yang sama, diumbar dengan tidak diumbar itu bagus mana tampilan lapangannya. Jadi bukan orangnya kita yang menentukan diumbar atau tidak, tapi burungnya Pak, kalau menurut saya. Jadi kalau di tempat kita hampir tidak diumbar, karena di tempat saya biasanya kalau orang sekolah gitu, kita setelah keluar masuk karamba gambang, ya kita kirim ke tempat konsumen antara umur plus minus 8 bulan. Kalau memang yang belum laku, nah setelah itu kita titip ke perawat untuk dicari settingan. Nah kalau kita cari settingan ini, kita istilahnya ya pasrah ke perawatnya lah, nyeting, kasih jangkrik krotonya seperti apa. Dan rata-rata juga saya tidak memberikan instruksi atau perintah untuk diumbar, tidak dulu, karena menurut saya itu karakter ya, tidak selamanya burung diumbar jadi lebih baik. Karena beberapa burung hasil breeding kita yang eventnya nasional itu mungkin 5-10 burung yang diumbar paling 1. Nah jadi tidak mempunyai keharusan untuk diumbar gitu. Nah itu pola perawatan di tempat kita seperti apa. Karena kalau sudah dicoba, dilatih, ya kan kelihatan, oh kurang kenceng atau lebih kenceng, mau ditambah kroto atau ditambah jangkrik atau dikasih ular Hongkong. Nah kita mulai setting itu ya setelah 8 bulan. Kita coba di latihan-latihan seperti itu Pak Sudarji. Jadi mungkin Pak Sudarji bisa rawat seperti itu dulu supaya brainya naik. Kalau dia brainya naik pasti akan gacor Pak Sudarji. Nah itu dulu Pak Sudarji. Ya saya bisa bagikan sharingannya. Terus kita yang kedua itu dengan Triwijayanto Tri. Ya, selamat pagi juga Pak. Jadi beliau ini menanyakan masalah cara mengatasi pejantan yang mabung. Solusinya supaya tidak macet atau berhenti produksi seperti apa? Ya kalau pejantannya mabung ya mesti ganti pejantan Pak. Jadi kalau burung mabung biasanya nggak jadi. Kalaupun jadi biasanya trouble. Trouble itu dalam arti ya bisa cacat, bisa nanti kondisi badannya nggak baik. Setelah netes lama mati, itu banyak trouble. Jadi ya harus selesai mabung dulu. Jadi kalau kita menyarankan itu jantan dan betina posisi bulu baru semua. Kalau saya betina umur ya 8-9 bulan sudah mulai proses penjodohan. Kalau jantan ya 1,5-2 tahun kita mulai proses penjodohan. Kalau sudah dewasa ya jantan bulu baru, betina juga bulu baru. Jadi nanti nggak gantian. Kalau gantian pasti nanti produksinya nggak bagus. Nah untuk antisipasi juga ya harus punya pemain pengganti Pak. Jadi kalau kita punya 2 kandang gitu atau 3 kandang ya harus punya pemain pengganti betina 1 atau 2. Karena yang sering turun bulu dulu itu yang betina. Jadi
Jadi ya harus punya pemain pengganti. Itu saran saya Pak Triwijayanto Tri. Karena burung mabung itu juga nggak bisa dipaksa. Karena cuaca bulu baru jadi tiba-tiba mabung juga bisa seperti itu. Jadi itu yang bisa tak sarankan ke Pak Triwijayanto Tri. Ya, terus kita lanjut ke Mas Anto Effendi. Nah, Mas Panto Effendi ini menanyakan bulung trotolan saya nyilet dan kotoran ngapur. Bagaimana cara mengatasi supaya jadi sehat atau jadi trotolnya sehat? Jadi gini Pak Anto Effendi, kalau kita ngomong trotolan nyilet atau trotolan trouble, itu kita harus tarik mundur satu step, yaitu indukan. Jadi yang menjadi perhatian saya kalau ada kasus seperti ini, itu indukannya kita perbaiki dulu nutrisinya. Jadi nutrisi pola makannya. Kalau di tempat saya memang pakai cacing, itu wajib, kroto, dan jangkrik. Dan tidak lupa untuk mencukupi ini ada additional atau tambahannya, yaitu multivitamin. Kalau saya pakai produk kita, Bralbul Los, nggak pakai rewel. Itu saya pakai. Dan itu sudah saya pakai hampir 12-13 tahun saya ternak, bagus sekali hasilnya. Jadi ditarik dulu, harus diperbaiki dulu. Diperbaiki pola makan indukannya. Kalau indukannya sehat, indukannya baik, nanti menghasilkan telur dan anak-anakan pasti juga baik. Nah, setelah itu kita lihat case-nya juga. Jadi setelah netas, pola makan anakannya juga harus diperhatikan. Kalau memang panen 7 hari, ya 7 hari sampai nanti mabung, ya pola makannya, kebersihannya harus ada, harus diperhatikan supaya sehat gitu. Jadi paling enggak ya kroto jangkrik harus ada, vitamin ada, terus tiap hari dibersihkan, tempat makan diganti baru. Nah, terus tempat jangkriknya juga harus dibersihkan. Nah, jadi kita harus jaga kebersihan. Kita jaga kebersihan supaya apa? Supaya ya kayak kita manusia lah. Kita kalau makan piring, sendok, garpunya sama gelasnya kan harus dicuci, dibersihkan. Jadi kesehatan burung itu sangat dipengaruhi oleh pola perawatan. Jadi itu yang bisa tak sarankan Pak Anto Effendi. Jadi kalau sudah terlanjur nyilet atau kotorannya ngapur, ya mesti pakai ini. Bapak lihat atau di toko-toko poultry shop kan ada, atau di online untuk obat atau vitamin biar nggak nyilet, sama untuk ngapur itu ada banyak bisa dicoba. Jadi itu dulu Pak Anto Effendi. Jadi hari ini saya mencoba ada 3 tadi, ada 3 pertanyaan subscriber, kita coba sharingkan, semoga bisa bermanfaat. Oke, gitu dulu teman-teman YouTube. Saya pamit dulu karena saya harus melanjutkan keluar kota. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Salam konservasi, berkah dalam.